Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Materi pelajaran kita pada saat ini adalah barisan aritmatika. Bagaimana sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Yuk kita simak video berikut ini. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap. Diulangi ya, beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Yang bagaimana sih beda atau selisih yang tetap ini? Yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, disajikan suatu barisan aritmatika 1, 3, 5, 7, 9, 11. Yang nama barisan berarti kita kenal dengan suku-suku. Nah, kita cek dulu ya. Suku pertamanya merupakan 1, 3 suku kedua, 5 suku ketiga, 7 itu merupakan suku yang keempat, 9 suku kelima, dan seterusnya. Dinyatakan bahwa barisan aritmatika itu memiliki beda atau selisih yang tetap. Kalau dikatakan tetap berarti semua selisihnya berarti sama. Kita cek yuk. 1 ke 3 itu diapain? Iya, tambah 2. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 7 tambah 2. 7 ke 9 pun tambah 2. 9 ke 11 juga tambah 2. Sehingga antara dua suku barisan yang berurutan memiliki selisih yang tetap. Nah, makanya barisan bilangan ini disebut sebagai barisan aritmatika. Oke, pada barisan aritmatika itu kita mengenal yang namanya suku pertama. Nah, suku pertama itu biasanya disimbolkan dengan huruf A. Atau bisa juga dengan U1 seperti biasa ya. Dan ada B itu kita simbolkan dengan beda. Nah, dari contoh ini coba kita cek yang mana suku pertama dan mana bedanya ya. Nah, yang pertama suku pertama atau U1 atau A itu nilainya adalah 1. Yang paling depan, selalu yang berada paling depan ya. Kemudian untuk bedanya, kita perhatikan mana yang tetap itu. Iya, itu dia. Perbedaan antara dua suku barisan yang berurutan adalah 2. Yang mana A merupakan suku pertama dan B merupakan beda. Secara matematis, beda dapat kita tuliskan dengan UN dikurang UN kurang 1 atau suku ke N dikurangkan dengan suku yang sebelumnya. Nah, coba kita cek ya. Misalnya nih, U2 dikurang U1. Nah, jika kita kurangkan U2 kurang U1, maka nilainya akan sama dengan jika kita mengurangkan U3 dengan U2, U4 dengan U3, U5 dengan U4, dan seterusnya. Nah, artinya bedanya itu semua tetap. Nah, makanya itu kita sebut sebagai barisan aritmatika. Oke, itu ciri-cirinya ya. Oke, pada barisan aritmatika juga kita dapat menentukan suku ke N. Nah, dengan menggunakan rumus. Nah, pada barisan aritmatika rumusnya itu adalah UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Di mana UN itu merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama, dan B merupakan beda. Jadi kalau ketemu barisan yang merupakan barisan aritmatika, langsung aja gunakan rumus itu ya. Oke, contohnya nih. Berdasarkan barisan bilangan 2, 5, 8, 11, tentukanlah suku pertama, beda, dan suku ke-14. Ada 3 yang ditanya ya. Coba kita cek ya. Untuk yang pertama ditanya suku pertama, maka lihat aja barisan bilangan yang paling depan, berarti A atau U1 itu adalah 2. Kemudian beda, kita cek beda antar bilangannya ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, sehingga bedanya itu adalah selisihnya berapa? Iya, itu adalah 3. Lalu Ibu bagaimana kalau misalnya dia nggak sama? Kalau tidak sama bedanya, maka itu bukan barisan aritmatika. Nah, karena ini barisan aritmatika, maka kita dapat menggunakan rumusnya. Yang ditanya adalah suku ke-14, berarti U14.
Ya, kita gunakan dia rumus UN, suku ke N, itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, tinggal kita gantikan aja N-nya dengan 14. Dan kita masukkan A-nya. A itu adalah suku pertama. Berapa suku pertamanya? Itu ada 2. Ditambah N kurang 1. N-nya adalah 14. Karena yang ditanya adalah suku ke-14 dan bedanya adalah 3. Oke, tergantung dari barisannya ya. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Berarti 14 kurang 1, 13. Kemudian kalau ketemu seperti ini, itu kita kalikan ya. 13 kali 3, 39. Dan dapatlah suku ke-14 itu adalah 2 tambah 39, 41. Mudah nggak? Coba diulang-ulang lagi ya. Nah, contoh selanjutnya agar lebih paham lagi ya. Barisan bilangannya 12, 10, 8, 6. Tentukanlah suku pertama, beda, dan suku ke-60. Nah, kita cek dulu suku pertamanya. Ya, cek aja yang paling depan. Berarti A atau U1 itu sama dengan 12. Kemudian bedanya kita cek antar dua bilangan yang berurutan. Iya, 12 ke 10 itu kurang 2, kurang 2, kurang 2. Ya, nah sehingga bedanya itu adalah negatif 2 karena kurang-kurang 2. Oke, nah yang ditanya lagi suku ke-60 berarti U60. Nah, karena ini merupakan barisan aritmatika, maka bisa kita gunakan rumusnya. UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Gantikan N-nya dengan 60 dan masukkan A-nya adalah, A-nya di situ adalah 12, N-nya 60, kurang 1, kemudian bedanya adalah negatif 2. Nah, kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. 59. Nah, 59 kali negatif 2 itu adalah negatif 118. Nah, kalau positif ketemu negatif jadi negatif. Berarti 12 dikurang 118 artinya suku ke-60 itu adalah negatif 106. Gimana? Mudah kan? Coba kita ya cek untuk aplikasi pada soal barisan aritmatika lainnya. Perhatikan barisan bilangan berikut 10, 7, 4, 1. Jika diketahui UN adalah negatif 20, tentukanlah nilai N. Artinya apa? Terdapat suku ke N itu dia adalah negatif 20. Maka kita mencari suku ke berapakah si negatif 20 ini? Maka ditanya adalah tentukanlah nilai si N. Nah, dari sini kita ketahui UN-nya itu adalah negatif 20. Nah, kita cek apakah ini merupakan barisan aritmatika atau bukan. Apakah memiliki selisih yang tetap? Iya, 10 ke 7 kurang 3, 7 ke 4 kurang 3, 4 ke 1 juga kurang 3. Maka ini merupakan barisan aritmatika. Sehingga kita dapatkan UN-nya itu adalah negatif 20, A-nya itu adalah 10, kemudian B atau bedanya adalah negatif 3. Yang ditanya adalah nilai N. Caranya gimana? Nah, karena ini barisan aritmatika, maka silahkan gunakan langsung aja rumusnya. UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Masukkan dulu yang sudah diketahui. UN kita berapa? Iya, UN-nya adalah negatif 20. Kemudian, negatif 20 sama dengan A-nya 10 tambah N kurang 1. N-nya berapa? Itu yang mau kita cari. Kali beda, bedanya adalah negatif 3. Nah, selanjutnya kalau seperti ini tadi, seharusnya kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. Nah, karena ini dalam kurungnya dia masih dalam bentuk aljabar atau N kurang 1, maka ini kalikan ke dalam. N dikali negatif 3. Negatif 3 kali N itu negatif 3N. Kemudian, satu lagi, negatif 1 dikali negatif 3. Negatif kali negatif, positif 3. Sehingga kita lanjutkan. Untuk dia seperti ini, positif kalau ketemu negatif jadi negatif ya. Agar mudah mencari nilai N, maka kita pindahkan negatif 3N ke sisi atau ke ruas sebelah kiri. Sehingga tandanya berubah dari negatif 3N menjadi positif 3N.
N. Sama dengan 10 dia tetap, kemudian tambah 3. Nah, negatif 20 juga kita pindahkan. Karena awalnya negatif, maka jadi positif. Positif 20. Sehingga didapatkan 3N sama dengan 33. Dan N sendiri itu adalah 33 dibagi 3. Hasilnya adalah 11. Maka negatif 20 itu merupakan suku yang ke-11. Gimana jika kurang paham? Coba diulangi lagi ya. Nah, kita perhatikan contoh yang selanjutnya. Nah, pada barisan aritmatika diketahui suku ketiga adalah 4 dan suku ke-8 itu adalah negatif 11. Tentukanlah suku ke-20. Nah, tidak ada suku pertama, tidak ada dikasih tahu juga bedanya. Tapi jelas ini merupakan barisan aritmatika. Nah, diketahui suku ketiga berarti U3 itu katanya 4. Suku ketiganya adalah 4, kemudian suku ke-8 U8 adalah negatif 11. Yang ditanya itu adalah tentukanlah suku ke-20 berarti U20. Nah, karena ini barisan aritmatika, maka kita dapat menggunakan rumusnya. Rumus aritmatika gimana? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Coba kita cek, yang ditanya adalah U20, suku ke-20. Maka gantikan N-nya menjadi 20. Sama dengan A-nya belum diketahui ya, ditambah N20 kurang 1 dikali beda. Kita selesaikan yang dalam kurung, dapatlah dia untuk U20 itu adalah A ditambah 19B. Nah, artinya untuk mencari suku ke-20 ini kita harus menemukan terlebih dahulu A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, caranya coba kita cek dari yang diketahui. Tetap dari yang diketahui kita juga menggunakan rumus barisan aritmatika. Suku koennya itu adalah A tambah N dikurang 1 kali beda. Coba kita cek satu-satu ya. Yang pertama dikatakan U3 itu sama dengan 4. Maka gantikan nilai N-nya menjadi 3. Sehingga didapatkan kalau dia U3 maka sama dengan A ditambah 2B. Oke, itu yang untuk U3 ya. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian selanjutnya dikasih tahu lagi U8 itu sama dengan negatif 11. Gantikan N-nya dengan 8. Sehingga untuk U8 sendiri didapatkan itu adalah U8 sama dengan A ditambah 7B. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita butuh persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan 1, U3 itu adalah A tambah 2B. Nah, U3 nilainya berapa? Kita cek diketahui itu ada 4. Nah, kemudian dari persamaan 2 didapatkan A tambah 7B. A tambah 7B berarti itu adalah U8. U8 berapa? U8 itu negatif 11 dari yang diketahui. Nah, caranya gimana? Ini kita eliminasi. Kita eliminasi maksudnya itu adalah kita kurangkan. Kita cek ya. A kurang A itu adalah 0. Kemudian 2B dikurang 7B. 2 kurang 7, iya, negatif 5B. Ya, sama dengan 4 dikurang negatif 11. Kalau kurang ketemu negatif jadi tambah. Berarti 4 tambah 11 itu adalah 15. Oke, selesaikan. Negatif 5B sama dengan 15. Oke, B-nya sendiri itu adalah 15 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah negatif 3. Itu dapatlah nilai B-nya itu adalah negatif 3. Selanjutnya kita cari nilai A. Nilai A dapat kita cari menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, ini kita coba aja lah menggunakan persamaan pertama ya. A tambah 2B sama dengan 4. Nah, substitusikan atau masukkan nilai B-nya menjadi negatif 3. Dapatlah A ditambah 2
B-nya kita ganti negatif 3 sama dengan 4. Nah, 2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6. Berarti A kurang 6 sama dengan 4. Nah, A sendiri didapatkan. Negatif 6 kita pindahkan karena dia negatif jadi positif. Jadi 4 tambah 6 hasilnya adalah 10. Sudah dapat nilai A, sudah dapat nilai B, sehingga kita dapat menentukan untuk suku ke-20. Dari rumus yang kita cari tadi, iya, U20 itu adalah A tambah 19 B. Tinggal kita gantikan A-nya dengan 10, B-nya dengan negatif 3. 10 tambah 19 kali negatif 3. 19 kali negatif 3, negatif 57. Sehingga 10 kurang 57 itu adalah negatif 47. Gimana? Agak ribet ya, tapi coba diulang-ulangi. Pasti bakalan paham. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, coba dikerjakan tugasnya atau latihannya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.